Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Mahasiswa dan mahasiswi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang pembaharuan dan pemurnian di dunia muslim. Ada beberapa subbab yang kita bahas, yaitu kemajuan Islam di berbagai macam bidang. Kemudian yang kedua, kemunduran di dunia muslim. Dan yang ketiga adalah perlunya pemurnian dan pembaharuan. Dan yang terakhir adalah tokoh-tokoh pembaharuan di dunia muslim. Baik, mahasiswa dan mahasiswaku yang sangat saya cintai, untuk mengetahui Islam 14 abad yang lalu memang susah ya, karena perjalanan sejarah ini sangat panjang sampai 1400 tahun yang lalu. Maka para ilmuwan muslim itu membagi periodisasi sejarah Islam. Jadi kalau kita perhatikan dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, itu sudah ada 3 periode, yaitu periode klasik, kemudian periode abad pertengahan, dan periode abad 1800 yang disebut dengan abad modern. Jadi 3 periode. Dan periode yang sangat gemilang adalah pada saat-saat di awal, yaitu periode klasik, yaitu kurang lebih antara tahun 600-an, 661 sampai abad ke-700 gitu ya. Itu adalah di mana Rasulullah SAW lahir. Maka sebenarnya kemajuan Islam itu diawali dari datangnya Islam, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, di mana pada saat itu Arab, ya tepatnya adalah di Mekah dan Madinah, itu dalam keadaan yang terbelakang, yang bodoh. Tapi bukanlah bodoh ini adalah bodoh dalam hal ilmu pengetahuan. Mereka sudah mengenal ilmu perbintangan, sudah mengenal bagaimana tata cara membaca dan sebagainya. Namun tidak sehebat orang-orang Eropa memang ya. Tetapi yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah jahiliyah karena mereka itu tidak mengenal Tuhan. Mereka bodoh dalam keyakinan. Mereka menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam datang ya, menyemai bibit-bibit kemajuan. Maka pada saat Rasulullah SAW datang, Rasulullah SAW kemudian yang pertama kali adalah menguatkan akidahnya, menguatkan keyakinannya. Maka akidah ini menjadi hal yang sangat pokok untuk kemajuan Islam. Kemudian Rasulullah SAW ternyata di Mekah ini kurang mendapatkan tempat. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu menghadapi tantangan yang sangat luar biasa. Maka kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan di Madinah ini adalah di mana tempat yang sangat cocok dan termasuk penduduknya sangat welcome akan kedatangan Rasulullah SAW. Maka dalam waktu yang sangat singkat, Madinah ini menjadi kota yang dikuasai Islam. Ya, kurang lebih 10 tahun. Dan Islam sudah mulai menampakkan kemajuan di situ. Islam mulai mendapatkan kekuasaan di situ. Maka kemudian Rasulullah SAW pada saat sudah mengatur sendi-sendi kehidupan agama, sosial, ya termasuk kenegaraan, maka Rasulullah SAW kemudian pindah lagi atau disebut dengan Fathul Mekah, yaitu kembali pulang ke Mekah dan memperoleh kemenangan, sehingga Mekah dan Madinah sudah dikuasai oleh Islam. Ketika Rasulullah SAW sudah di akhir hayatnya, maka Islam ini sudah menampakkan
kemajuannya. Maka dilanjutkan pada periode selanjutnya, yaitu periode Khalifatul Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Dan kekuasaan ini sudah semakin luas, ya, kekuasaan Islam sudah makin luas sampai ke sudah hampir memenangkan beberapa tempat di wilayah Eropa, di antaranya adalah Bizantium, tetapi belum belum gol, ya. Sudah direncanakan dari awal Abu Bakar, Umar, Utsman, dan akhirnya pada abad-abad berikutnya baru ditaklukkan. Kemudian pada periode klasik ini masih, yaitu di masa setelah Khalifatul Rasyidin, berganti sistem kerajaannya adalah sistem pemerintah adalah dengan garis keturunan atau kerajaan-kerajaan yang mengikuti gaya atau mengikuti sistem yang ada di Persia, yaitu secara turun temurun. Ini adalah periodisasi Islam. Ya, pada abad ke 650 sampai abad ke 10 itu, ya. Pada tahun ke-600 sampai ke tahun ke-1000. Ini adalah masa-masa di mana Islam itu memperoleh kejayaan yang sangat luar biasa, ya. Jadi lahirlah beberapa kerajaan-kerajaan besar. Di antaranya adalah Bani Umayyah yang kurang lebih 90 tahun berkuasa. Kemudian selanjutnya Bani Abbasiyah, yaitu kurang lebih sampai 500 tahun. Subhanallah, ini ya, sampai 500 tahun lamanya. Dan setelah itu kemudian berdiri lagi Bani Umayyah yang kedua, yaitu di Andalusia, ada di Eropa. Dan Islam mengalami kejayaan yang sangat luar biasa, dan kota-kota Islam ini menjadi kota-kota pusat ilmu pengetahuan, di mana orang-orang Eropa itu pada datang untuk belajar tentang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Umayyah ini lahirlah tokoh-tokoh imam mazhab yang mereka ahli dalam bidang fikih, maka dikenal dengan imam mazhab. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, dan Imam ada Imam mujtahid besar, ya, Imam Abu Hanifah. Kemudian yang tumbuh sebagai mazhab Hanafi, kemudian ada Imam Malik atau Imam Malik bin Anas, ya. Kemudian beliau menyusun buku yang disebut dengan buku Al-Muwatta, yang kemudian menumbuhkan mazhab Maliki. Kemudian Muhammad Idris Asy-Syafi'i yang melahirkan mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini adalah imam-imam besar yang menjadi rujukan bagi kaum muslimin, ya. Kemudian pada masa dinasti Abbasiyah ini luar biasa, Islam semakin menampakkan peradabannya dengan ilmu pengetahuan yang luas, ya. Maka lahirlah beberapa tokoh-tokoh ilmu pengetahuan yang sangat banyak sekali. Misalnya di sini ada Al-Kindi. Beliau adalah seorang filosof Islam yang pertama kali dan termasuk orang yang ahli dalam bidang kedokteran, ahli optik, astronomi, geometri, dan ahli ilmu musik ini. Dan juga penghafal Al-Quran. Ini subhanallah luar biasa. Jadi ilmuwan pada saat itu tidak hanya menguasai satu bidang, tapi berbagai macam bidang. Mereka menguasai ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian ada Al-Farabi, ya. Ini juga ahli dalam bidang filsafat, ya. Kemudian ada Ibnu Sina, ini sangat dikenal, bahkan buku yang beliau tulis itu masih menjadi rujukan, ya, menjadi rujukan di dunia kedokteran pada saat sekarang ini. Kemudian Abu Ali Al-Hasan, kemudian Al-Khawarizmi, ilmu matematika yang menemukan Al-Jabbar itu, ya. Kemudian Al-Biruni,
Ya, Al-Biruni ini adalah termasuk tokoh Islam yang ahli dalam bidang fisika, kedokteran, astronomi, dan filsafat, dan ahli sejarah yang sangat luar biasa. Ini pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian setelah Bani Abbasiyah ini runtuh, kemudian berlanjutlah Bani Umayyah yang kedua, yaitu yang ada di Andalusia. Ya. Dan kalau Anda perhatikan atau Anda cari di YouTube atau di internet, kita masih bisa menyaksikan bagaimana peninggalan di zaman Bani Andalusia, Bani Umayyah yang kedua, yaitu di Andalusia, itu sangat luar biasa di situ ya. Anda bisa melihat dan mungkin tercengang dengan bagaimana besarnya Islam pada saat itu. Inilah zaman-zaman keemasan Islam. Kemudian pada saat selanjutnya adalah masa disintegrasi. Itu pada abad ke-1000 sampai abad ke-12 atau tepatnya 1250-an. Ini Islam mulai adanya disintegrasi, ada konflik internal antara Islam ya sesama Muslim. Maka kemudian banyak sekali umat Islam itu yang mulai mengendorkan keistiqomahannya, sehingga peradaban Islam itu semakin lama semakin mundur. Apa yang menyebabkan kemunduran dunia Muslim? Di antaranya adalah karena krisis dalam bidang politik. Ya, jadi mereka tidak memiliki sosok pemimpin atau generasi yang kuat dalam memimpin atau memperoleh tempat itu ya dalam dunia politik. Kemudian apalagi yang menyebabkan mereka itu mengalami kemunduran adalah karena adanya perang salib, yaitu perang antara kaum muslim dengan orang Nasrani ya, yang ini menjadikan banyak sekali korban dan tentunya Islam semakin terganggu untuk memperoleh kemajuannya. Kemudian apalagi, yaitu krisis dalam bidang keagamaan ya. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama yang jumud, yaitu konservatif, yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Jadi mereka fanatik terhadap imam-imam mazhab mereka ya. Ini yang kemudian menyebabkan kemunduran di dunia muslim. Kemudian yang berikutnya adalah mengapa Islam mengalami kemunduran adalah karena krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan atau sains. Inilah yang kemudian menjadikan umat Islam itu tertinggal, gitu ya. Kemudian selanjutnya perlunya pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Ada beberapa tokoh ya, nanti kita akan membahasnya. Kemudian kebangkitan kembali dunia baru muslim setelah Islam itu mengalami kekalahan ya, kekolotan, bahkan sampai kemunduran gitu ya. Maka ada usaha-usaha dari kaum muslimin untuk bagaimana supaya Islam itu bangkit kembali. Maka di sini ada kebangkitan kembali di dunia muslim. Jadi pembaharuan di dunia muslim ini sudah ada benihnya sesungguhnya ya, yaitu di antara tokoh-tokohnya yang sangat dikenal adalah adanya Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ini nama aslinya adalah Taqiyuddin Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harani Al-Hambali, atau yang dikenal dengan Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ya, yang lahir pada tahun 661 Hijriah. Ini adalah termasuk tokoh yang sangat luar biasa, yang pertama kali beliau belajar pertama kali kepada ayahnya sendiri ya, pada usia yang sangat relatif muda, yaitu pada usia 21 tahun. Ibnu Taimiyah ini termasuk orang yang sangat cerdas, yang alim, wawasannya sangat luas mendalam tentang agama Islam ya. Ibnu Taimiyah ada seorang cendekiawan muslim yang mampu menangkap penyakit yang diidap oleh masyarakat, yang dikenal dengan
tahayul, ya, kemudian syirik dan faham kesufian, ya. Kemudian apa saja pokok-pokok ajaran Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah yang dikenal sebagai tokoh berhak menyandang gelar sebagai mujtahid dalam berbagai tulisan ataupun dalam kuliah-kuliahnya, yaitu Ibnu Taimiyah ini menyeru untuk berpegang teguh kembali kepada Al-Quran dan hadis, yang menyerukan agar menghilangkan bid'ah, taklid, dan tawassul yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian ada lagi Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah termasuk gerakan muwahhidin. Ada seorang ulama besar yang dilahirkan di Uyainah, ya, yaitu di Saudi Arabia sebelah timur, dan termasuk orang yang sangat agamawan yang ketat dalam pengaruh mazhab Hambali, ya. Lalu pokok-pokok dari ajaran Abdullah bin Abdul Wahhab, yaitu pemurnian Islam, yaitu adanya pemurnian Islam yang pertama kali berdiri dalam rangka untuk menyambut seruan dan ajakan Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kemudian yang berikutnya adalah gerakan Salafiyah. Gerakan Salafiyah ini lahir di Mesir pada abad ke-14, abad ke-19, ya, dan dipelopori oleh 3 pendekar Islam, di antaranya adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Ini adalah tokoh-tokoh pembaharuan di dunia muslim, belum sampai ke India, ya. Di India itu juga masih ada tokoh-tokoh pembaharuan. Kemudian ada Syekh Hasan Al-Banna, kemudian ada Syekh Waliullah, Syekh Said Ahmad Khan, Said Amir Ali, dan Dr. Muhammad Iqbal, Said Abdul Alam Adudi. Jadi inilah kemajuan-kemajuan yang diperoleh kaum muslimin, ya, dan kita sebagai generasi muda tentunya bagaimana kita bisa mencontoh mereka dalam berusaha membangkitkan kembali Islam, yaitu dengan semangat untuk menuntut ilmu. Mungkin itu pembahasan tentang pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim, ya, sebagai mata rantai nanti akan pemurnian dan pembaharuan juga di Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya silakan Anda baca materi yang sudah saya kirimkan lewat on class, yaitu di PDF. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.